dengan Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua, rumah tangganya daripada Nabi Allah Nuh dengan salah satu istrinya. Yang ketiga, rumah tangga Firaun dengan Sayyidah Asiyah. Yang keempat, rumah tangganya Abu Jahal sama Abu Lahab dengan istrinya. Yang satu, suami baik, istri baik. Yang kedua, suami baik, istri tidak baik. Yang ketiga, suami tidak baik, istri baik. Yang keempat, dua-duanya tidak baik. Tapi terkadang bisa suaminya baik, istri nggak baik, tiba-tiba jadi baik dua-duanya. Bisa juga suami baik, istri nggak baik, tiba-tiba jadi dua-duanya nggak baik. Maka yang dipermasalahkan di sini adalah apa? Niat menikah. Betul? Kalau puasa ketika sebelum imsak. Kalau umroh ketika di miqat. Kalau kita di Yalamlam berarti miqatnya. Nah ini saya kasih tahu juga, hati-hati Bu, kalau yang ngambil mikot di bandara nggak sah, ya nggak sah. Indonesia tetap ngambil mikot di pesawat di Yalamlam. Ngambil mikot di bandara, ya di Makfu, tapi tetap wajib kena dam, wajib motong kambing. Jadi nggak boleh mikot di bandara. Niatnya ketika mikot kalau umroh. Terus kalau nikah, kapan? Akad nikah yang diucapkan gobil tuh, bukan niat. Aku terima, penyerahan dan penerimaan itu. Nah, aku terima nikahnya fulanah binti fulan bla 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 bla. Itu kan bukan niat. Lalu kapan pelaksanaan niat menikah? Dari sebelum hendak niat ibadah. Oke. Kalau niat ibadah, niat nikah untuk ibadah, maka saya jawab niatnya benar, nggak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau ngomongin ibadah, ibadah terikat dengan keimanan. Betul atau tidak? Karena nggak mungkin kita menjalankan ibadah tanpa adanya iman. Sholat kita harus punya iman. Maka kalau ngomongin keimanan, iman kadang di atas, iman kadang di bawah. Kadang semangat suami ngasih nafkah, kadang males mere nafkah. Istri kadang semangat layanin suami, kadang males sangat ninggalin bunga oke. Kalau niat karena ibadah. Ya betul nggak? Karena memang niat iman itu kan kadang naik, kadang turun. Kadang semangat, kadang males. Kadang pengen sholat di masjid, kadang pengen sholat di rumah. Bahkan kadang nggak mau sholat. So, ibu kalau imannya lagi tinggi, ibu punya duit 102.000, yang disedekahkan berapa? 2.000. Hah? Iman tinggi sekarang apa penyempurna niat nikah? Banyak zaman sekarang orang niat nikah hanya untuk menyenangkan orang tua. Ini pengantin yang sekarang niat nikah. Kalau kalian nikah hanya untuk menyenangkan orang tua, maaf saya katakan gak usah jadi nikah. Bubarin aja nikahnya, gak usah jadi. Kenapa? Karena maaf, orang tua tidak perlu bahagia hanya dengan anaknya menikah. Karena dalam rumah tangga yang ikut campur itu bukan orang tua. Yang menjalankan bukan orang tua, yang menjalankan dua mempelai. Orang tua, mertua nggak ada, turut campur nggak ada. Jadi jangan nikah karena niat nikah hanya untuk menyenangkan orang tua. Orang tua tidak harus senang dengan anaknya menikah. Anaknya berhasil, punya kerjaan, punya duit, orang tua senang. Anaknya bisa berangkatin orang tuanya umroh, orang tua senang. Anak berbakti sama orang tua senang. Nggak harus dengan menikah. Bahkan ingat, tadi saya katakan yang menjalankan adalah kedua bukan orang tua, bukan mertua. Jadi jangan sampai niat nikah hanya untuk menyenangkan orang tua. Atau mungkin maaf, ada lagi zaman sekarang niat nikah ku sahabat wis teu kuat. Namun salaki ibu ngomong, sakalipun aing. Jujur ya, Mas. Loh kenapa kok saya bisa ngomong begitu? Karena laki-laki diberikan kekhususan. Fatihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha. Kajeun lalaki memboga boga pamajikan leuwih ti hiji oge. Coba sok pamajikan boga salaki leuwih ti hiji kaci teh? Teu kaci. Ning teu adil bit, ingat lain masalah adil apa enteuna, pan pahalana ge leuwih gede awewe. Tapi kita nggak usah bahas itu dulu ya. Ini pengantin baru mau nikah kok saya ajari poligami ini. Karena kalau ngomongin nafsu, wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau nikah hanya untuk melampiaskan hasrat nafsu, nafsu tidak akan pernah tercukupi. Kalau nafsu bisa tercukupi, saya katakan tidak akan pernah terdengar kasus perselingkuhan. Buktinya apa? Banyak kasus perselingkuhan karena mereka tidak pernah merasa cukup dalam rumah tangganya. Terus apa, Bib? Niat nikah yang sempurna itu apa?
Tadi ibadah benar tapi nggak sempurna. Terus apa yang menjadi penyempurna? Yang pertama, niat nikah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, ini yang menjadi penyempurna, yaitu memberikan kesenangan kita menikah, kita ijab kabul, kita menjalankan peran sebagai suami ataupun istri, niatnya menyenangkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi udah senang sama kita, Nabi udah gembira sama pernikahan kita, kira-kira sakinah mawaddah warahmah dari Allah bakal diberikan kepada kita, betul atau tidak? Akan mudah Allah kasih kemudahan dalam rumah tangga ketika kita niatnya menyenangkan hatinya baginda Rasul, karena itu sebagai syariat Rasul, dan Rasul mengatakan an-nikahu min sunnati. Beres, itu kunci kalau kita pengen dapat sakinah mawaddah warahmah. Allah bakal buka gerbang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita udah dapat itu, Allah bakal buka. Tinggal apa? Tinggal kita yang menjemput daripada keberkahan tersebut. Dengan apa? Menghidupi rumah tangga dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan rumah tangga, Bu. Karena kalau ngomongin kita, Bu, manusia ini penuh dengan kekurangan. Nggak ada manusia, saya juga, Bu, penuh dengan kesalahan. Kadang kalau dalam rumah tangga, Bu, maaf, yang dicari bukan bahagia. Pengantin saya kasih tahu, bahagia pahit, nikah tengenah liur. So akhirnya paling bahagia isukan akad malam nahung pula paling bahagia. Besoknya isuk-isuknya nggak pusing mikiran dia catering dan kabayar. Sabulan mikiran